Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Demikian dikatakan, "Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan dalam hidup ini, tidak ada materi yang bersifat kekal. Materi yang ada di dunia ini pasti ada masanya, pasti ada batasnya. Tidak akan mungkin dia dapat berdiri utuh terus dalam waktu yang lama. Demikian juga dalam hidup ini, jika kita merasakan bahwa tubuh kita ini juga ada batasnya. Kita tidak mungkin selamanya muda. Ketika kita tua, fisik kita pun akan semakin lemah. Dan juga kita membutuhkan materi-materi yang lain untuk membuat kita dapat bertahan di dalam kehidupan ini. Dan juga kita memakai kebijaksanaan, hikmat yang ada di dalam diri kita ini, mengelola semua materi itu kita pakai supaya dapat menjaga kita dan membuat kita nyaman. Sebagai contoh, saat cuaca ekstrim seperti dingin, kita membutuhkan pakaian menghangatkan tubuh kita. Pada saat cuaca panas, tentunya kita membutuhkan pendingin supaya tubuh kita juga merasa sejuk dan terhindar dari panas terik matahari. Saudara-saudari, saat kita memakai dengan penuh hikmat, materi-materi itu juga bukan hanya memberikan kenyamanan dalam hidup kita pakai juga itu supaya dapat menjaga kehidupan kita, supaya kita terus dapat bertumbuh dan berkembang. Dan tentunya kita akan memakai itu untuk penyembuhan diri kita, memperbaiki kehidupan kita. Demikian juga halnya yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Dia merasakan bahwa tubuhnya memiliki keterbatasan. Dia tidak semudah dahulu yang bisa saja kita katakan dia energik. Dia sudah tua, matanya, penglihatannya juga sudah semakin menurun. Karena dia sering sekali dalam ruangan yang gelap saat dia dikurung menuliskan firman Tuhan yang akan dikirimkan ke kota-kota, supaya setiap orang dapat percaya kepada keselamatan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Demikian juga tubuh jasmaninya juga sudah semakin melemah, karena dia sering sekali mengalami siksaan. 25 kali dia diderai. Dia juga pernah dilempari batu, bahkan kapalnya karam dan 1 hari dia di kapal itu. Banyak sekali lagi penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus yang membuat tubuh jasmaninya semakin melemah. Tapi saudara-saudari, dengan tubuh fisik yang lemah itu, dia tidak pernah menyerah. Dia selalu tabah. Bahkan dikatakan di dalam nas ini, dia merasakan bahwa dirinya masih jauh dari Tuhan. Artinya, semangat pemberitaan Injilnya tidak pernah kendor. Justru dia semakin menyala-nyala untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Ini hal yang perlu kita tiru teladani dalam kehidupan
Rasul Paulus. Bahkan dia tolak semua tawaran-tawaran duniawi yang menawarkan kekayaan, yang menawarkan jabatan, kedudukan, supaya dia meninggalkan pemberitaan Injil itu. Saudara-saudari, apa yang membuat Paulus dapat bertahan memberitakan Injil? Paulus tidak pernah memfokuskan hidupnya pada hal-hal yang duniawi. Dia melihat hal-hal yang duniawi itu justru akan panah, akan musnah, dan ada batasnya. Makna kehidupan bagi Rasul Paulus, dia melihat tujuan utama kita hidup adalah menerima kasih Allah untuk memasuki kerajaan Allah kelak. Dan dia juga melihat di dalam seluruh pengalaman hidupnya dan kehidupan saudara-saudarinya, bagaimana orang-orang yang hanya menggapai, saudara-saudari, menggapai sesuatu yang bersifat jasmani di dunia ini. Justru orang-orang yang hanya berpikiran menggapai hal-hal yang bersifat jasmani ini semakin menderita, tubuhnya semakin lemah, dan tidak memiliki semangat hidup pengharapan untuk menjalani kehidupannya. Sebaliknya, orang yang menggapai hal-hal yang rohani, inilah yang akan mendatangkan sukacita, kebahagiaan, dan hidup yang kekal. Dan Rasul Paulus meyakini hal-hal yang rohani yang dia lakukan, justru itulah yang membuat dia lebih bahagia. Justru itu yang membuat dia lebih damai di dalam kehidupannya. Tidak ada penyesalan yang dialami oleh Rasul Paulus saat dia melakukan pemberitaan Injil. Hal-hal yang bersifat rohani itu, justru jika kita lihat, ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat rohani, memberitakan Injil, keselamatan Allah, dia merasakan ada kekuatan yang lebih besar melampaui kekuatan yang ada di dalam tubuh jasmaninya. Saat Paulus memberitakan Injil atau melakukan hal-hal yang rohani, seakan-akan juga dia merasakan bahwa tubuh jasmaninya itu hendak terlepas dari dirinya. Dan disitulah Paulus berkata, dia merindukan tubuh rohani yang dapat diterima saja hanya oleh karena imannya. Dan hanya melalui imanlah hal-hal yang rohani itu dapat Paulus lakukan. Persekutuan dan peribadahan Tuhan itu bersifat hal-hal yang rohani dan hanya dapat dinilai benar dan nyata oleh karena iman, bukan karena penglihatan jasmani kita. Tentu saat ini kita pasti mendengar berita yang dapat mengancam kehidupan kekristenan kita dengan banyaknya penyebaran dari Kristen progresif. Mereka mengatakan tidak perlu yang namanya peribadahan, persekutuan dalam gereja. Yang perlu adalah mengasihi, membantu sesamanya. Nah, penglihatan secara jasmani itu sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk menyalakan hal-hal yang rohani atau yang bersifat peribadahan, penyembahan, persembahan bagi Tuhan. Dan di dalam kehidupan ini, secara khusus kehidupan bersosial kita, komunitas kekristenan, komunitas orang-orang yang beriman yang saling mengasihi dan membantu sesamanya, itu bukan karena didorong oleh rasa kasihan. Jika itu didorong oleh rasa kasihan, itu sama saja kita memakai penglihatan jasmani kita. Tetapi dasarilah itu melalui iman kita, karena Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita pun sudah selayaknya mengasihi sesama kita. Melakukan penyembahan, peribadahan, dan juga memberikan persembahan kepada Tuhan, itu bukan karena Allah itu merasa
harus dihormati dan tidak pernah dihormati oleh manusia? Atau justru kita menilai secara penglihatan jasmani kita Allah itu miskin? Bukan. Tetapi hanya melalui imanlah kita dapat melihat bahwa yang kita lakukan itu karena kita mau mematuhi dan setia untuk melakukan hukum Tuhan. Dan persembahan, peribadahan yang kita lakukan pada Tuhan, jangan kita nilai dari hal-hal yang bersifat jasmani atau materi. Persembahan itu yang paling utama adalah hidup kita. Hidup kita dikatakan haruslah kudus dan berkenan kepada Allah. Berkenan artinya melakukan kehendak Allah. Saudara-saudari, bukan karena ukuran penilaian manusia, penilaian dari mata jasmani kita, kita melakukan hal-hal yang rohani. Hal ini juga yang pernah dilakukan oleh para hamba Tuhan, nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia tidak pernah takut untuk menegur kesalahan bangsanya. Bahkan menurut bangsa Israel, Nabi Yeremia adalah nabi yang bodoh, ya, nabi yang dibenci, tidak seperti nabi yang lain yang bisa memberikan kebahagiaan dalam suara kenabiannya. Berbeda sekali juga dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus juga dibenci karena dia setia memberitakan keselamatan Allah bagi seluruh bangsa. Semuanya itu, saudara-saudari, hal yang benar hanya bisa kita nilai hanya melalui iman saja. Dan inilah yang dikatakan bahwa kebenaran akan dinyatakan oleh Allah di dalam pengadilannya kelak. Tetaplah setia untuk memberitakan keselamatan Allah bagi seluruh umat manusia. Berita keselamatan dari Allah itu tidak ada kuasa ada di dunia ini yang mampu melenyapkannya ataupun menghalang-halanginya. Setiap orang, setiap makhluk ciptaan Allah harus mengenal dan menerima keselamatan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan ini, jika kita memakai iman kita, maka keselamatan Allah itu akan dinyatakan. Allah akan membebaskan orang-orang yang ditindas oleh ketidakadilan. Di situ juga kita akan melihat melalui iman kita, Allah bekerja, peduli, menolong, membantu orang miskin dan orang-orang yang kelaparan. Demikian juga Rasul Paulus. Hanya melalui imannya saja dia dapat mendengar ya kehadiran dari Tuhan Yesus Kristus. Melalui penglihatan jasmaninya dia tidak sanggup melihat sinar yang datang dalam hidupnya. Dan melalui imannya keselamatan Allah itu dinyatakan bagi Rasul Paulus. Melalui imannya menerima Yesus Kristus, sifatnya yang kejam, yang sering menindas orang-orang Kristen, diubah menjadi seorang pembawa damai. Demikian juga sifat kesombongannya yang mengandalkan pengetahuan yang dia pelajari, digumuli dalam hidupnya. Melalui imannya Tuhan ubah menjadi orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut. Sifat juga yang dimiliki oleh Rasul Paulus dahulu yang tidak mau peduli kepada sesamanya diubah hanya melalui iman kepada Yesus Kristus menjadi seorang yang mau peduli kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang kelaparan. Dan ini terbukti. Dia peduli melihat nasib kehidupan saudaranya seiman yang ada di kota Yerusalem. Dia kumpulkan itu semua kolekte-kolekte persembahan-persembahan dari kota ke kota hanya untuk membantu orang-orang yang mengalami masa kelaparan pada saat itu di kota Yerusalem. Saudara-saudari, renungan nats khotbah kita ini perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Bagaimana dikatakan sesuai dengan topik minggu kita. Hidup karena percaya.
bukan karena melihat. Hanya melalui imanlah kita dapat menerima hal-hal yang abadi dalam hidup ini. Dan disitulah kita akan menerima yang kekal, dijadikan Allah, menjadi anak-anaknya, dan kita dijadikan menjadi pewaris kerajaan Allah. Bukan hal yang materi yang kita harapkan di dunia ini tentunya. Karena hal yang materi yang bersifat fana itu memiliki batas. Kita membutuhkan hal yang abadi. Dan hal yang abadi itu hanya dapat kita terima melalui iman kita di dalam diri Yesus Kristus. Lakukanlah perintah dari Allah dan kobarkan semangat pekabaran Injil, memberitakan keselamatan Allah bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Amin.